Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini gue akan bahas salah satu komik keren tentang jagoan tokusatsu asli Indonesia yang bahkan pernah tayang sebagai serial TV lokal. Kali ini gue bakal bahas komik Bima Satria Garuda volume 1-4. Untuk ulasan kali ini agak sedikit beda, di mana gue akan bahas profil komiknya yang dilanjutin sama pembahasan ringkasan dan poin menarik dari tiap volume 1-4. Karena gue bakal kupas abis dalam bentuk resensi, video ini bisa dibilang full spoiler ya guys. Tapi buat yang pengen tahu ceritanya lebih detail, gue saranin baca langsung komiknya. Sebelumnya seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color berukuran A5 ini diterbitin sama Alfamart, dibantu percetakannya oleh PT Gramedia Pustaka tahun 2013-2014. Sejauh ini udah terbit 4 volume komik yang masing-masing berjumlah 32 halaman, dicetak di atas kertas HPS yang cukup tebal. Komik yang editorialnya didukung oleh Mako Publishing ini kabarnya direncanain untuk selesai di volume 6, tapi sayang cuma terbit sampai nomor 4. Kabarnya karena penjualan yang kurang bagus nih lewat distribusi komik di gerai Alfamart seluruh Indonesia. Komik ini sendiri adalah terbitan pendukung untuk serial TV Bima Satria Garuda yang tayang setiap minggu pagi kerjasama RCTI dan Ishimori Production dari Jepang yang memproduksi seri Kamen Rider. Lewat Itochu sebagai pemegang master licensee jagoan tokusatsu Indonesia ini, bahkan sempat muncul berbagai merchandise yang didukung Bandai serta aplikasi gamenya di Android. Balik ke komiknya ya, 4 volume ini dibuat sama berbagai komikus berbakat Indonesia loh. Untuk naskah disusun sama Okto Baringbing, penulis 5 menit sebelum tayang, dan Galaumen. Untuk ilustrasi ada Henry Prasetya atau Henry Zero, sang komikus Go International pembuat komik God Complex, Aquaman, Power Girl, bahkan Power Ranger. Di nomor 3 dan 4 sendiri pensilingnya dibantu sama Agri Karuniawan. Untuk pewarnaan dalam 4 volume ini terdapat beberapa nama yang terlibat, yaitu Bramasta Aji, Eko Putih, Yeni Laut, dan Zevanya Langkan Maega. Sedangkan untuk teks dibantu sama Imam Ewibowo. Hadirnya tokoh tokusatsu Bima Satria Garuda sendiri nggak lepas dari inisiatif Reno Barak, seorang pengusaha media yang pengen anak-anak Indonesia punya sosok superhero lokal yang bisa ngenalin hal-hal terkait Indonesia. Saat ini pun udah tayang sequelnya yang berjudul Bima X dan juga Bima S baru-baru ini. By the way, buat yang kepikiran sama nama Reno Barak, iya benar, dia Reno yang nikah sama Syahrini. Ternyata dia penggemar tokusatsu loh. Komik ini punya desain cover yang keren ya, dengan logo Bima Satria Garuda dan nomor komik serta gambar Bima sebagai tokoh utamanya di seluruh volumenya. Selain itu bisa kita lihat pula para tokoh utama dan penjahat yang harus dihadapi Bima. Selain itu tertulis juga kreator komik ini di bagian kiri bawah, yaitu Okto dan Henry. Di bagian belakang kita bisa cek sinopsis tiap volumenya dan informasi sosial media Bima. Selain beberapa iklan Alfamart atau produk lainnya, kita juga dapat lembar mewarnai dan mini poster di setiap nomornya. Terakhir, ada juga halaman pengenalan karakter dan ringkasan kisah nomor sebelumnya buat ngingetin para pembaca sebelum masuk ke lanjutan ceritanya di tiap nomor setelah volume 2. Secara umum untuk komik yang di tahun 2013-an dibanderol sekitar Rp7.000 ini sebenarnya kualitasnya bagus banget loh. Oke, sekarang kita mulai bahas volume satunya ya. Komik ini dimulai dengan perkenalan para tokohnya, yaitu Randy dan Rena Iskandar, serta Ray Bramasakti yang nantinya akan menjadi tokoh utama sebagai Bima Satria Garuda. Saat Ray dan Rena sedang bersantai di Taman Monas, suatu cahaya jatuh di depannya, di mana tiba-tiba sosok bernama Mikhail serta beberapa prajurit bertopeng tengkorak muncul dan saling bertarung. Kita pun berkenalan nih dengan antagonis kisah ini, yaitu Rasputin, pemimpin dunia bernama Fudo, serta sosok komandannya yang bertopeng. Mikhail diburu mereka karena memiliki batu Power Stone berkekuatan khusus. Dia pun merasa Ray orang yang terpilih dan memberinya batu merah itu untuk tugas menyelamatkan bumi yang rentan dikuasai oleh para prajurit Fudo. Dengan kekuatan itu pun, Ray akhirnya berubah menjadi Bima Satria Garuda untuk melawan para prajurit bertopeng tengkorak dan menyelamatkan Rena, serta pengunjung taman lainnya. Komik volume 1 ini merupakan pengenalan yang baik akan asal kekuatan Ray yang dapat berubah menjadi Bima. Kita juga diajak mengenal pula para musuh dari Fudo, serta latar belakang singkat tentang kekejaman mereka. Selain itu, ada pula beberapa flashback nih yang kayaknya menjadi potongan momen penting yang akan diungkap di akhir komik atau di serial TV-nya. Mungkin yang nggak terlalu dieksplor adalah sosok Mikhail sebagai orang yang memberikan Power Stone untuk Ray. Mungkin kisahnya lebih dijelasin di serial TV-nya nih. Lagi pula komik ini sifatnya kisah pendukung untuk acara tersebut ya. Dari nomor perdana ini pun kita bisa lihat bagaimana aspek visual menjadi bagian terkuat dari seri komik Bima.
Momen aksi yang keren didukung juga dengan pemilihan warna yang cerah tapi tajam, dan satu hal lagi, kita juga bisa lihat adegan henshin atau berubahnya Rei menjadi Bima, yang pastinya ditunggu-tunggu nih sama penggemar tokusatsu. Lanjut ke volume keduanya ya. Di nomor ini momen aksinya semakin seru nih. Rei yang telah berubah menjadi Bima berhasil menyelamatkan Rena, namun sayangnya para prajurit Fudo menangkap beberapa orang sebagai tawanan yang rencananya akan dijadikan budak. Lewat tuntunan telepati Mikhail serta kekuatan Power Stone, Rei pun berhasil menemukan tempat penyekapan orang yang diculik prajurit Fudo. Di sana dia pun bertemu dengan komandan Fudo yaitu Topeng Besi. Sempat kewalahan menghadapi sosok ini, Bima pun berhasil mengakses senjata pedang dengan dua bilah yang bernama Helios, sehingga berhasil memukul mundur para prajurit Fudo dan menolong para tawanan. Sedikit berbeda dengan volume sebelumnya, nomor ini terasa memiliki pacing yang lebih cepat, walaupun sempat melambat di momen-momen sebelum Rei datang ke tempat penyekapan budak prajurit Fudo. Peristiwa penting nomor ini tentunya adalah munculnya senjata Helios. Namun yang perlu dilihat juga adalah dinamika antara Rei dan Randy nih temannya yang memicu kemunculan senjata itu. Tentunya dengan bantuan petunjuk dari Mikhail ya. Seperti nomor sebelumnya, penggambaran anatomi Bima, prajurit Fudo, dan Topeng Besi membuat adegan aksinya terasa mengalir dan juga luas. Jadi terasa banget impact yang dia alami sama Bima dan juga dinamikanya. Ceritanya udah makin seru nih, yuk kita lihat kelanjutannya. Pasca kegagalan Topeng Besi mempertahankan budak Fudo yang disekap sebelumnya, para penjahat pun menyusun strategi untuk meningkatkan permainannya. Sosok pimpinan tertinggi Fudo yaitu Rasputin juga muncul dengan motivasinya memperbudak manusia di komik ini. Selain itu, utusannya yaitu monster Gremontis juga mulai menjalankan aksinya untuk menghipnotis manusia dan menimbulkan kekacauan. Gimana Bima bisa menghadapi ancaman ini? Seperti kisah tokusatsu pada umumnya, Bima pun harus menghadapi tantangan yang lebih berat dari musuhnya. Kali ini dalam bentuk monster Gremontis. Nomor ini pun sedikit melambatkan pacingnya untuk membangun atmosfer dan kengerian dari aksi monster Gremontis yang memicu kerusuhan di mana-mana lewat pengaruh hipnotisnya. Masa lalu Rei dan Randy pun mulai perlahan dibahas di komik ini, walaupun baru teaser ya. Tapi rasanya memang berkaitan dengan kilas balik di komik pada volume 1 yang sempat gue bilang sebelumnya. Jadi secara umum nomor ketiga ini lebih membuild up momen di nomor berikutnya yang kayaknya bakal lebih seru nih. Tibalah kita di nomor terakhir komik Bima Satria Garuda yang sudah terbit. Sesuai dugaan, di volume keempat ini Bima berupaya berhadapan dengan monster Gremontis untuk menghentikan terornya. Sempat kesulitan bahkan dengan kekuatan senjata Helios saat ini, Mikhail pun kembali memberi saran untuk membantu Rei memaksimalkan kekuatan terpendam dari senjata tersebut. Benar saja, sebagai salah satu momen penting pada volume ini, Bima berhasil mengeluarkan jurus baru Bima Blue Storm dan Red Fire, yang akhirnya mengalahkan monster tersebut. Hal ini membuat Bima semakin dikenal oleh masyarakat luas atas jasanya. Di sisi plot dramatis sendiri, kita bisa melihat bagaimana tokoh Rei memiliki nilai keadilan yang sangat luhur. Mungkin ini alasannya kenapa dia yang dipilih jadi Bima ya. Selain itu, dinamikanya dengan Mikhail secara telepati pun terus terbangun. Adapun misteri mengenai masa lalu Rei dan Randy serta koneksinya dengan momen kilas balik di volume 1 semakin terkuak. Sayangnya kita nggak akan bisa nih tahu pasti dari komiknya karena ini adalah volume terakhir yang bakal terbit. Rasanya arc awal Topeng Besi dan monster Gremontis hanyalah jembatan ke arc berikutnya yang lebih menelisik masa lalu tokoh utama kita. Selain itu, kita juga melihat beberapa monster lain utusan Rasputin yang dikisahkan berhasil dikalahkan oleh Bima. Sepertinya disinilah bagaimana media komik dan serial TV-nya saling terhubung ya. Karenanya bakal lengkap nih sepertinya pengalaman membaca dan menonton Bima Satria Garuda kalau kita ikutin kisahnya lewat kedua media tersebut ya. Jadi, gimana kesan gue setelah baca 4 volume komik ini? Dengan cerita tokusatsu yang simple tapi seru didukung dengan kualitas produksi cetakan dan gambar yang super bagus berlevel internasional, gua rasa komik Bima Satria Garuda ini jadi bacaan yang keren banget. Sayangnya saat ini cukup sulit nih buat dapetin keempat nomornya, terutama volume terakhir. Buat para penggemar tokusatsu atau komik aksi superhero Indonesia, gua rasa komik ini sayang untuk dilewatin. Dan buat yang ikutin serial TV-nya, pastinya bisa memperkaya lore cerita di dunia Bima Satria Garuda. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!